nggak butuh itu dan musuh kita nggak percaya itu kan. Wah iya, itu kata-kata yang tepat sih. Betul. Karena lu mau gimana pun meyakinkan musuh lu, ya musuh lu tetap membenci lu. Iya. Udah, gue akan bilang salahin gue aja. Karena menurut gue nggak bisa atur pikiran orang mau mikir apa, mulut orang mau bicara apa. Tapi kalau kalian pengen nyari siapa yang paling salah, salahin gue aja. Bahkan gue bisa bilang kalau dunia akan tenang dan damai dengan salahin gue. Nggak bisa dong. Tapi lu masih sayang atau nggak sama mantan istri lu? Jujur sekarang. Sekarang tuh hanya di porsi 3, 2, 1, welcome to Nutalk. Gila ya, lu itu adalah artis besar yang pertama datang ke podcast ini. Enggak, sumpah. Banyak yang besar yang lain lah. Enggak, sumpah sih. Kayak temen lu gede-gede semua. Gini men, gini. Apa namanya? Gue tuh mau podcast lu udah lama sebenarnya, tapi kan gak enak ya. Tapi kayak enak, dan emang kalau misalnya podcast orang, apalagi kayak ini juga teman ke teman, terus kayak gue kan nggak bisa maksa tanggalnya berapa, lu mau cancel juga it's okay gitu kan, lu juga sibuk syuting gitu, dan oh my god tiba-tiba lu ya gue ini podcast kayak what, ini anak ketiban apa? Tadi hampir gak jadi juga kan, gue bilang gue nyantai aja sini. Iya kayak ini anak ketiban apaan anjir, tiba-tiba mau podcast sama gue gitu. Ada apa yang membuat lu tiba-tiba ingin podcast? Gak ada sih, gue gak ada apa-apa. Pengen ngobrol aja. Atau ada sesuatu yang lu mau share sebenarnya untuk diluruskan? Gak ada, gue gak ada yang perlu diluruskan. Karena buat gue terserah pikiran netizen. Orang gitu. Asik. Oke Zik sebelumnya gue thank you banget lu udah mau datang ke podcast ini. Udah diluangin waktunya malam-malam gini, harusnya istirahat sama anak tercinta. Lu kedinginan nih? Enggak dong. Tapi lu butuh jaket gak sih? Iya, gue butuh jaket dingin. Asik. Tadi katanya gak kedinginan. Dingin banget ya. Enggak, bukan. Gue butuh jaket karena emang sikap dia dingin banget ngomong. Silakan. Mau diri dulu. Iya. Oke. Muat juga ya? Emang kalau aktor itu pakai apa aja tuh? Nah gitu, ini kan soal ukuran ya. Muat sih, kayak walaupun kegedean kayak tapi tetap asik aja gitu. Lu kayak Dilan kagak makan 7 hari aja gitu. Biar terlihat kurus aja sih. By the way, lu kan aktor. Lu mulai kapan lu latihan acting segala macam sih? Gue mau nanya deh. Ini sih yang agak merusak sih. Kenapa? Gue belajar sebenarnya learning by doing ya. Jadi kayak nggak sekolah sama sekali? Enggak. Asli. Nggak sekolah acting? Enggak. Terus oke, fine, learning by doing. Terus gue emang orangnya pengen belajar terus kan tiap hari kayak syuting pertama gue pasti gue ngerasa kayak masih kaku. Jadi gue tiap hari banyak teman-teman gue yang support di sinetron pertama gue waktu itu di Renatan kayak Shiva. Itu di Renatan bener-bener sinetron pertama lu? Pertama. Dan lu langsung pemeran utama? Iya, kebetulan begitu. Lu gila men, lu rezeki lu gila, kesempatan dan alam gila. Kesempatannya lagi ada aja. Iya. Ya. Terus. Gimana ceritanya dulu tuh? Kenapa bisa kepilih di Renatan? Kepilih. Tapi sebenarnya balik lagi, kampus gue emang ada kelas teater ya. Kampus di mana emang? Jurusan gue di Depok, adalah salah satu universitas nggak di-endorse. Oke. Terus emang ada kelas teaternya. Nah terus waktu itu gue followers gue sebenarnya ya anak kuliah yang main Instagram aja gitu, 20.000 followers. Terus kayak dipanggil ada yang ngontek gua dari kenalan gua, bilang PH ini nyari Zikri waktu itu Rapi Film kayak wah gua nggak bisa, hari Sabtu masih ada kuliah gitu kan, ya udah hari Minggu ditunggu. Loh kok Minggu, gua bilang ini kantor tutup nih. Ya udah gua datang, gua casting. Terus gue bingung kan, ini sebenarnya castingnya udah bubar, gue yang telat apa gimana? Cuma gue doang. Terus sepi kosong, gue tanya sama kameramennya, hari ini udah berapa orang yang casting? Mas doang katanya. Hah? Kok gue doang gitu kan? Iya kan udah ditunggu dari kemarin. Itu sebelumnya lu punya pengalaman casting? Gak ada, belum. Gak ada? Oh gak ada, cuma gue pernah ikut model doang sekali. Oke, berarti gak ada pengalaman casting? Oke, terus? Castingnya, itu gue casting waktu itu udah pernah pengalaman casting, cuma ya iklan atau apa, tapi belum pernah ada yang diterima gitu. Belum ada yang tembus lah ya gitu. Nah pas itu gue lagi gondrong padahal segini, terus nyari karakter yang rambutnya pendek. Ya udah gue casting 4 hari, pokoknya diminta terus. Hari kedua masih diminta lagi. Pas hari keempat dia yakin, terus kayak ya udah Zikri ke kantor kita nih, gue harga jadi 4 hari syuting?
Enggak, 4 hari casting. Maksudnya 4 hari casting, berhari-hari berturut-turut gitu. Kantornya 2, 3, 4 tuh disuruh kirim video ekspresi yang diminta, misalnya kayak gue pengen lo marah ke bokap sama marah ke teman tuh gimana, beda gitu. Oh gitu? Iya kayak gitu, dia pengen lihat itu aja gitu. Lo marahnya gimana kalau ke teman terus. Berarti lu kayak feel banget ya, kayak lu mikirin bokap, lagi marah, gitu. Mikirin teman, marahnya terus. Ya udah, dia ngerasa cocok, potong rambut ya katanya. Waduh, gue lagi. Rambut lu gimana emang? Rambutnya polem gitu, diturunin gitu. Kayak ada deh ini nih. Enggak, maksudnya sebelumnya rambut lu panjang atau gimana? Panjang. Oh, segini ya? Gondrong segini. Oh, pantesan. Bisa gue kuncir. Terus ya udah, suruh potong, tukang potongnya aja kayak, Mas yakin. Mas yang ketiga gue bilang, tahun berapa sih? Namanya kerjaan Mas, duit 2017. 2017. Dibayar berapa? Dirnatan. Jangan disebut deh ya. Around. Ya masih di bawah cepet. Kocap. Enggak, dia kan hitungannya per episode. Oke, satu episode di bawah berapa? Ya masih di bawah 10 lah. Satu episode. Itu berapa episode? Berapa episode? Waktu itu sebenarnya kontraknya 100 ya. Putus di 25. Kenapa putus 25? Ada problem atau apa gitu mungkin. Berarti anggap aja 10 juta satu episode guys. Terus kali 25. Berarti kalau misalnya 10 aja 100 juta. Berarti totalnya 250 juta guys. Itu anggap aja itu dikitnya di luar endorse dan tek-tek bengek lainnya. Lanjut. Terus pas selama proses syuting itu gimana? Selama proses syuting itu yang paling menyenangkan sih. Cuma memang capek banget, waktu itu masih sampai jam pagi ya. 25 episode ya. Itu berturut-turut. Setiap hari syutingnya? Setiap hari syutingnya. Kejar tayang? Kejar tayang. Wah gila sih. Tapi santai sih maksudnya. Iya tahu. Iya sih. Kalau misalnya film kan tiap hari yang bikin lama ngesetnya kan? Iya ngesetnya kan. Kayak udah syuting terus kayak set lagi nunggu setengah jam, sejam gitu. Gitu kan? Iya. Sampai nunggunya. Gue pernah berantem jam 4 pagi lawan 4 orang. Kenapa? Ya iya karena scene-nya. Oh scene-nya ya. Gue kira berantem beneran. Mau untung rumah gue deket tuh waktu itu. Kepleset nyampe kan. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Ya udah tuh masih jam pagi terus. Nah kalau sekarang gue udah nggak mau mengusahakan sih, kayak kalau bisa jam 12 deh gue gitu. Karena pengen sehat juga kan syutingnya. Jam 4 pagi syuting? Jam 4 pagi. Berarti lu standby jam 3, jam 2? Apanya? Di lokasi syuting? Iya, standby dari jam. Nggak tidur tuh udah gue yakin. Nggak tidur lah gue. Ya kan kalau tidur konyol. Besok pagi jam 8 pagi lagi syutingnya? Wah anjay. Tidur gue paling 3 jam tiap hari. Terus akhirnya itu kan sinetron pertama lu, dan akhirnya lu sampai sekarang banyak film, banyak sinetron. How do you feel? Gimana perasaan lu menjadi aktor? Lu sebenarnya bisa act, sekarang kan makin dalam, pengalaman lu makin banyak. Kayak udah dari 2017. Banyak yang jago sih, gue malu nih. Asik. Gak dari 4 tahun, 4 tahunan lu 4 tahunan ya gue ngerasa masih gitu belajar lah. Masih belajar. Masih acting karena banyak yang belum gue coba ya, explore lagi gitu-gitu. Ada nggak mimpi lu yang belum kesampaian dalam di dunia perfilman? Apa ya? Apa itu? Action kayaknya. Lu mau main action? Main action. Ini kalau sutradara ada yang lihat nih, langsung diambil lu nih. Main action. Nggak apa-apa nggak dibayar katanya kan? Nggak apa-apa nggak dibayar. Nggak juga dong. Itu capek banget sih. Sama drama yang mungkin ibu sama anak, gue pengen banget. Drama ibu dan anak. Ibu dan anak atau enggak drama yang benar-benar deep banget, yang nguras emosi, kayak sedihnya, nangisnya. Berarti lu jadi siapanya nih? Jadi anak ya. Jadi anaknya yang kayak ditinggal ibunya yang udah tua banget gitu. Kayak kemarin yang Iqbal apa? Oh iya tahu gua, yang ke Amerika ya? Iya, I see. Itu film apa ya? Itu gue nontonnya juga nangis tuh. Iya. Itu tapi menurut gue di situ ada minusnya sih. Ini gue jadi komen. Kita diskusi aja. Ini Annabelle ya, Analisa Gembel ya. Iya, Analisa Gembel. Annabelle. Yang gue kurang suka adalah sosok ibunya. Menurut gue kurang dapat banget sih. Ibunya? Iya. Kenapa? Ibunya tuh kayak lebih, emang sih kayaknya emang menurut gue emang di set ibunya tuh egois. Pikir dia lebih memilih mimpi dia dan akhirnya gagal dan dia nikah lagi kan? Iya. Ke Amerika kan? Menurut lu ada salah ibunya tuh? Bukan, menurut gue adalah di situ tuh harusnya lebih romantis. Tapi malah dimasukin teman-teman ibunya yang komedinya terlalu banyak. Jadi nggak dapet banget. Iya. Dikit dapat tapi ya udah dikit banget gitu. Banget. Sesentil banget lah. Makanya mungkin dirubah kali judulnya jadi
Ali dan Ratu Queen ya, bukan Ali dan ibunya gitu-gitu ya. Iya. Tapi gue dapet feel di ibunya ketika mereka dialog berdua tuh gue nangis. Kan gue termasuk yang suka saat lagi ya, ketemu, bener-bener ketemu. Ada dialog apa gitu gue lupa sama ibunya. Itu bikin gue nangis ya. Pokoknya gue gampang nangis tuh film kalau anak ibu atau bapak sama anak gitu-gitulah. Bahas anak ibu. Yang lu tuh nikah tahun berapa sih? Apa? Nikah tahun berapa sih? Sama siapa? Hani Rahman, bener gak sih? Iya. Sumpah gue baru tahu nama istri lu tuh kayak sebulan terakhir lah. Tadi gue nggak tahu nama istri. Gue tuh temenan sama Zikri. Iya. Bener-bener gue nggak tahu apa mau tentang lu. Kayak udah temenan ya. Gue lebih suka gitu. Emang gue temenan orang yang nggak tahu gue lebih senang gitu. Jadi pas dari awal kenal nggak gue kasih tahu, pas dia udah tahu kadang-kadang ada yang ngerasa kayak masa iya sih? Iya. Masa iya sih? Gue bilang nggak apa, tenang aja. Justru gue suka yang kayak lo pertama tuh masih belum tahu gue, jadi lepas kan dia ngomong gitu. Kayak emang gue masih makan nasi ya, jadi masih kayak kalian juga gitu. Tapi maksud gue Zik gini loh. Mungkin beda status sosial doang. Bagusnya dari apa namanya nggak kenal latar belakang, temenannya jadi pure kan. Jadi kayak nggak ada. Ya udahlah. Justru kalau gue misalnya baca berita-berita aneh tentang lu kayak nggak, kayaknya sih nggak gini sih orang, kayaknya gue kenal fine kok si anjing ini gitu loh, kayak fine gitu, kayak nggak mungkin sih gitu. Kayak justru yang gue baca kayak kan kalau misalnya kita udah kebaca duluan dari sosmed kan mungkin kan kayak itu lebih. Makanya itu yang gue selalu ketika ada berita jelek soal gue tuh nggak tipikal orang yang capek-capek mencari klarifikasi segala macam, validasi setiap orang gitu kan, kayak mencari caper lah, minta ini segala macam. Apalagi ke temen, karena kan gue percaya kita nggak perlu jelasin apapun ke semua orang karena teman kita nggak butuh itu dan musuh kita nggak percaya itu kan. Wah iya, itu kata-kata yang tepat sih. Betul. Karena lu mau gimana pun meyakinkan musuh lu, ya musuh lu tetap membenci lu. Iya. Dan mau gimana pun sebaik apapun lu, seanjing apapun lu, sebangsat apapun lu, temen lu ya temen. Tetep temen. Gitu. Kayak walaupun mungkin temen lu akan kayak Zik lu jangan gini lah. Ngingetin. Tapi tetap jadi temen lu. On your side lah gitu. Iya. Nah bicara itu, lu kenapa cerai Zik? Nah kalau ini kan gue memang di mana-mana udah bilang nggak pernah buka aib itu kan, karena gue ngejaga. Jadi menurut lo apa yang terjadi itu suatu aib lah gitu? Iya suatu. Iya pastilah, maksudnya setiap perceraian itu, maksudnya rumah tangga dua orang itu yang bahkan nggak boleh dibocorin ke publik. Orang tua kita ketika iya betul. Nggak boleh ceritain ke siapa-siapa. Dan dalam Islam kan juga sudah ada kan? Iya gitu. Udah dijelasin. Jadi ya berkali pun orang nanya, gue bilang tetap itu privasi gue sama dia. Tapi apa bener dia selingkuh? Itu juga gue nggak tahu, karena memang setelah selesai pisah, memang gue tidak ada kontak sedikit pun. Ada pasti karena ada anak penyambung gue kan gitu. Saat itu awal-awal pisah, babysitter gue lagi nggak ada, lagi nyari yang baru. Ya udah, jadi gue tetap kontekan sama dia, tapi hanya perihal anak gitu. Pure anak. Iya pure anak. Jadi kalau udah ngebahas soal kita enggak deh gitu. Tapi gitu. Jadi lu nggak tahu dia selingkuh atau enggak? Atau lu tidak mendinai dia selingkuh atau enggak? Mendinai apa? Mendinai dia melakukan selingkuh atau enggak, atau lu benar-benar nggak tahu aja? Karena memang gue nggak tahu aja. Nggak tahu pure sama sekali. Nggak tahu pure sama sekali karena nggak mungkin juga kan. Atau lu yang selingkuh? Ngasih tahu. Nggak gini. Kalau soal kita selingkuh, kita sudah membahas ketika klarifikasi waktu itu. Jadi soal gue pisah tuh karena nggak enak ya, takut publik masih ngira apa-apa. Jadi gue klarifikasi itu bulan apa? Pas 1 Maret 2021. Ya beberapa hari setelah 1 Maret lah gue ketok palu waktu itu. Jadi gue sama-sama klarifikasi di Instastory doang tuh, nggak ke feed. Emang kita bikin kata-kata dan di situ kita barengan sama-sama bilang poin kalau nggak ada orang ketiga. Oke, untuk clear ya. Kita clear. By the way Zik, gue keponya bukan antara lu berdua, tapi saat lagi mau cerai apa aja sih yang lu pertimbangkan? Maksud gue kayak akhirnya kenapa tiba-tiba bisa menuju perceraian? Seperti itu maksud gue. Karena kan pastinya kan dalam berantem nggak mungkin dong tiba-tiba langsung cerai gitu kan. Iya. Apa aja yang lu pertimbangkan poin-poinnya untuk akhirnya lu memutuskan perceraian? Itu sebenarnya sama privasi juga ya, cuma ya pasti kita ada pertimbangan yang enggak. Ekonomi masuk nggak? Ekonomi enggak. Terus apalagi? Ada pertimbangan apa aja? Pokoknya bukan hal-hal yang umum kayak ekonomi, perselingkuhan lah, bukan dua itu gitu. Tapi pastinya pertimbangan kita tuh udah panjang dan sudah sangat lama gitu.
Maksud gue, lu sempat ngobrol berarti? Enggak 1 malam 2 malam. Iya, enggak 1 malam 2 malam. Sudah ngobrol. Maksudnya ngobrol selalu. Menurut gue pisahnya gue tuh saat itu benar-benar baik-baik banget. Smooth. Kekeluargaan baik-baik banget, nggak ada yang. Udah sempat mediasi segala macam gitu juga. Iya. Udah ketemu keluarga gitu lah. Gitu. Jadi poin-poinnya kayaknya cuma kita yang tahu deh. Ya maksud gue poinnya nggak usah lu bahas. Maksud gue lu ngobrolnya kayak 2 mata dulu gitu sama istri berapa kali, terus kayak sama keluarga berapa kali mediasinya, itu pertanyaan gue. Kayak sampai akhirnya menemukan titik, oke ini harus cerai aja, itu berapa lama sih? 2 bulanan ya. Cukup lama ya? Cukup lama sih. Maksudnya kayak cukup tenang dalam mengambil keputusan final. Kalau kita berduanya lebih lama, jauh lebih lama. Oh gitu. Anak lu umur berapa saat itu berarti? Apa? Anak lu umur berapa? Saat itu udah setahun lebih ya. Berarti I see. Lebih lah gitu. Pokoknya baik-baik banget. Dalam 2 bulan itu, dalam 6 bulan. Oke Zik, kan banyak banget nih media yang simpang siur segala macam yang kayak bahkan mantan istri lu juga kayak nyerang lu tentang masalah KDRT segala macam gitu kan. Terus ekonomi, apa bener atau enggak sih Zik, gitu hal itu sebenarnya? Gua nggak. Lu sebenarnya KDRT bener atau enggak gitu? Karena itu gua tidak boleh menjawab ya atau tidak karena sebenarnya jadi ngebuka kan. Gitu. Aibnya mana si yang salah, mana yang benar, daripada orang juga kalau tahu untungnya apa sih gitu. Untungnya apa sih buat hidup orang gitu kan. Tapi kalau mereka memang niatnya gue pengen nyalahin sini, udah gue akan bilang salahin gue aja, karena menurut gue nggak bisa atur pikiran orang mau mikir apa, mulut orang mau bicara apa. Tapi kalau kalian pengen nyari siapa yang paling salah, salahin gue aja. Bahkan gue bisa bilang kalau dunia akan tenang dan damai dengan salahin gue. Salahin lu aja. Lu terserah gimana, yang penting semuanya damai, salahin lu. Yang penting semuanya damai. Karena lu kepala rumah tangga. Karena gue kepala rumah tangga, mau gimana pun gue nakodanya, gue yang bawa kapal ini, gue imamnya kan. Gitu. Wow, such a gentleman. Zik, emang harus gitu cowok. Gitu. Gue ngeliat lu kan sekarang lagi coba main mobil tua klasik-klasik gitu, segala macam. Ingin teracuni ya? Waduh, enggak kan klasik gitu ya. Padahal endorse lu kenceng, film lu kenceng, sinetron lu kenceng. Kemana semua uang lu? Gue lebih ke investasi masa depan anak gue. Apa aja yang lu investasikan ke anak lu? Untuk rumah. Rumah bahkan lu udah invest? Untuk rumah, untuk sekolah. Pendidikan sih, untuk sekolah. Itu kebutuhan dia selalu gue tanya gitu. Bahkan gue tuh nggak matokin gitu, misalkan bulan ini segini, bulan depan segitu terus ya. Kalau gue ada lebih, emang kebutuhan dia lagi lebih juga ya gue kasih gitu. Cuma nggak too much ya. Gue orangnya yang mubazir. Misalkan anak gue belum butuh motor, nggak lu kasih kan? Ya nggak gue kasih dong. Iya. Kan di umur 2 tahun. Tapi lu kan udah kasih mobil gitu. Yang gue bawa. Mobil-mobilan. Iya, mobil-mobilan. Itu memang mainan kan. Dia butuh gitu. Tapi memang kalau dia udah butuh nanti pas sekolah, ada supir antar jemput, ya pasti gue ngasih juga lah selama gue ada rezeki. Kenapa enggak, kan toh anak gue sendiri, darah daging gue sendiri. Zik, dalam menang hak asuh emang biasanya emang ibu yang menang. Kalau lagi kecil banget ya. How do you feel? Nah di perceraian kita nggak ada ngomongin hak asuh dan harta gini. Emang kalau pengadilan kan setahu gue gitu sih. Jadi kalau memang kita ingin dan tanpa ada pengacara kan memang ya udah soal cerainya doang yang dibawa. Tapi kalau ada gitu. pengacara iya pasti ngebawa harta gunung gini. Tapi ini anak berarti gitu. Hak asuh ke siapa? Keluargaan aja ngobrolnya. Oh gitu. Sometimes ke lu, sometimes. Iya, sometimes ke gua, ke dia. Tapi lu tinggal sama orang tua sekarang kan? Sih, belum pernah yang nginep ya. Mungkin belum bisa ya kan, soalnya kata bundanya masih butuh nenek, dan kalau makan dia tuh masih yang harus sama neneknya gitu-gitu. Tapi mau sampai kapan kan? Sometimes lu harus nginep dulu lah gitu. Iya sih. Tapi yang penting kan lu nggak kangen? Gua nemuin bobo sama anak lu. Lah, kangen banget gitu. Makanya nih tadi habis gua video call sama anak gua. Tadi banget nih sebelum gua kesini. Lu sesayang gitu ya? Lucu banget deh. Aduh si ganteng ya. Itu calon aktor sih. Ya, kira-kira lo mau jadi enggak, kalau gua terserah anak gua nanti. Tapi kalau misalnya dia mau jadi aktor kayak bapaknya gimana? Ya kalau memang dia senang di situ kenapa enggak gitu. Gua arahin gitu. Tapi kalau dia enggak mau enggak apa-apa. Lu sesayang gitu ya sama gua akan
Iya, sesayang itulah. Kayak apapun lu kasih. Lu nggak punya mobil bagus ini juga lu kasih. Gak apa-apa gue kasih. Segitunya. Karena gue belum punya anak, gue nggak tahu rasanya punya anak sih. Segimana coba ceritain ke gue. Ya, beda rasa aja cintanya lu ke anak tuh seperti apa sih kita? Karena lu sampai ini sampai video call nih guys. Ini kalau misalnya lihat nih, sorry. Ini kalau misalnya lihat nih sampai video call beneran gitu loh. Iyalah harus. Direkam maksud gue. Sering mungkin. Iya biar gue tuh bisa ingat, bahkan sampai gue tuh album sendiri itu sama anak ya. Misalkan seharian sama Zain tuh ada, ya udah pisahin ke semua itu. Favorites gue juga semua sama anak gue gitu-gitu sih. Harus gue pisahin karena kalau gue lagi jauh kangen terus. Lu sentimental ya kalau lu ngomongin anak ya? Iya, sentimental banget. Kalau gue ngelihat lu emang kayak lebih deep sih ini, lu lebih jadi serius, terus lebih lembut cara ngomongnya. Wah gitu, lu bener-bener sayang. Iya dong. Nanti beda sayang lu. Gimana gitu cowok? Istri nih. Sama istri dan sama anak seperti apa sih? Anak tuh beda gitu. Ini ngobrol antar cowok nih. Umur kita deket banget nih. Oke, fine. Gimana? Lu langsung kayak udah sama anak gua nih jauh lebih kayak pacar lu lah. Bini lu jadi kasarnya kayak jadi selingkuhan dulu deh gitu, kayak lebih main sama anak. Tapi kan cowok anak lu. Iya. Lebih apa ya, gimana ya, lucu aja kayak ini lahir hasil gua gitu. Hasil sperma lu gitu. Iya, gitu kan. Ya, wah ini harus gua rawat, kayak ini anugerah, gua mikir kayak titipan Tuhan, amanah nih. Harus gua jaga gedenya dia kayak gimana kan. Pertanggungjawaban gua juga gitu kan. Akhirat ya, dunia akhirat kan. Karena gua nggak akan putus dong sama dia selamanya. Iya, betul, selamanya. Nggak ada mantan. Mau lu nggak ada, mau setai-tainya lu juga, lu betul. Adalah abinya gitu kan. Betul. Ayahnya. Jadi apapun emang yang Zain butuhin tuh gue pasti selalu kasih, kayak you can count on me gitu loh. Lo kayak bahkan lu berharap bisa jadi kayak brotherhood banget. Iya, jadi brotherhood banget. Gue kayak udah ngebayangin nih kalau dia gede kayak bakal main sama gue, kayak lu jadi bapak-bapak gaul. Iya, naik motor bareng dia gitu, motoran. Wah gila, I hope so. Gue harap gue ngelihat itu nanti. Gue harap kayak nanti bareng anak gue juga nanti. Riding bareng kita. Zik, masalah tentang mantan istri lu yang tiba-tiba nikah lagi sama teman lu atau sahabat lu itu sebenarnya? Teman gua. Lu kaget nggak? Gimana ya bilang? Kenalan gua sih sebenarnya, gua lebih kenal adiknya duluan dari tahun lalu kan. Sama si Syakir kayak beberapa kali emang mainnya selalu ke kamar adiknya, karena mungkin juga dia kan udah beda rumah dong sama adiknya yang saat itu duluan dia kan nikah gitu. Nah kalau sama dia tuh baru tahun ini karena sering futsal bareng aja. Lu kaget nggak? Kaget sih enggak. Ya. Atau lu tahu nggak ada kedekatan mereka sebelumnya? Saat lagi mau cerai atau saat lagi menikah atau sesudahnya? Setelah ketika mereka mau nikah memang bilang. Oh izin ke lu. Oh my god. Oke. Terus kayak izinnya ngomong apa aja tuh? Bukan bilang, izin lah, ngomong izin ya, lah, komunikasi ya. Bilang aja lah, kayak ya udah kita lagi, aku lagi niat serius. Oh ya udah, ya gue mau kaget, support marah, mau gimana? Nggak bisa dong. Tapi lu masih sayang atau nggak sama mantan istri lu? Jujur sekarang. Sekarang tuh hanya di porsi dia sebagai ibu anak bundanya. Iya bundanya aja. Tapi dulu saat sebelum dia menikah, lu sayang atau enggak? Banget lah. Masih sayang? Pastilah. Saat masih udah cerai masih sayang? Oh udah cerai. Udah cerai. Saat dia mau nikah sama orang lain. Sayang, cuma porsinya bukan sayang sebagai istri, sebagai ibu dari anak gua. Ya gua mikir dong, dia udah ngelahirin anak gua, perjuangan banget. Ya kan, dan tetap aja bulan. Tuh lu sama dia tuh pasti tetap ada bonding, ada sesuatu karena anak itu. Pasti, mau gimana pun kan. Mau gimana pun. Mungkin bahkan ada mantan gue bisa bilang sampai kapanpun komunikasi gue akan terus berjalan karena gue punya anak. Dan itu emang kalau misalnya nggak berjalan malah jadi dosa kan? Iya dong. Karena itu lu tanggung jawabnya tuh masih berdua gitu kan? Iya. Gitu. Gue pengen tanamin di kepala anak gue kalau dia tuh punya keluarga yang bakal forever gitu. Family forever walaupun nggak bareng gitu. Bukan broken home gitu kan? Cuman hanya berpisah tempat aja gitu. Tapi kayak tetap sama-sama untuk melindungi. Selalu ada untuk. Iya kayak Sabiru lah gitu kan, kayak Okin dan Rahel kayaknya lah seperti itu. Gitulah. Lo karena temennya. Jadi gue akan Okin. Tapi emang bagus sih yang kayak gitu. Emang gue ngarepinnya kayak gitu. Lo kenapa Duda sama Duda saling bergabung? Kenapa? Ada apa? Lo ada project apa sama Okin sebenarnya? Kebetulan sebenarnya. Jadi ketemu guru yang ustadz kayaknya sefrekuensi. Maksudnya bukan sefrekuensi ya.
maksudnya obrolannya tuh nyaman lah kita kan nggak siap orang ketemu saat itu misalnya ada gurunya gitu, kita sefrekuensi kan nggak kan kayak lo temen banyak tapi kayak nggak semua lo bisa ngobrol nyaman kan. Nah ini saat gue Bang Alfi Alfandi di Bikers Dakwah tuh memang tempat kita kalau kita kayak udah lagi kangen nih ngobrol-ngobrol nih yang deep talk, ya udah kita telepon, kita ke base camp ngobrol tuh sampai tengah malam, bahkan kadang sampai jam 2 jam 3 pagi. Sumpah. Dari jam 9 atau nggak habis isya tuh bisa berjam-jam kita ngobrol. Asli. Bahkan itu juga ngobrolin tentang kehidupan dan disambungin agama, didasari dengan agama gitu. Nah, Zik, poinnya pertanyaan gue dari itu semua, lo ada niat rencana nikah nggak? Deket ini? Dalam waktu dekat nggak ada ya, belum ada. 1 tahun 2 tahun nggak ada? Sepertinya nggak ada. Karena nggak ada wanita lain yang menurut lo memikat lo? Gue nggak akan mematokin sih orangnya. Kan kadang ada orang yang matokin kayak gue bakal 10 tahun lagi gitu kan. Iya. Itu menurut gue ya kayak ngelawan takdir duluan gitu. Tapi gue rasa lu enjoy sih. Ya udah gue enjoy. Sejauh ini kayak lu enjoy gitu loh. Iya, gue fokus kerjaan gue, banyakin duit aja buat anak gue udah. Gitu. Cuan aja pokoknya buat anak. Pokoknya buat anak. Karena gue ngeliat lu sih ya, lu tuh barang branded juga kagak yang lu pakai. Apa namanya? Itu gue suka banget karena menurut gue yang naikin kualitas harga diri itu bukan harga barangnya tapi harga orangnya. Yoi. Tapi bener-bener Zikri ini gue ngeliat dia udah tahu dia artis gede nih di Indonesia. Apa namanya? Adek lu juga artis. Iya. Misalnya semua artis lah keluarga lu. Tapi lu tuh nggak nunjukin lu punya barang branded kayak atau apa kayak. Karena duit lu kemana? Itu bisa gini gue bisa gini kayak misalkan ya, sebutlah misalkan brand A nih terkenal banget. Tapi orang ngomongin nih, semua orang beli misalkan, anggaplah se Indonesia beli. Tapi ketika gue lihat gue nggak suka desainnya, bodo amat gue nggak beli, dikasih gratis pun nggak mau gue. Gue hanya beli barangnya kayak, gue bisa beli barang lokal yang kayak, ya gue suka gambarnya gitu. Kayak ini kaos gue lokal, gue suka gambarnya, ya udah gue beli. Bodo amat gitu. Bodo amat gitu. The quality kan. Iya. The quality value of the people. Orang itu yang akan naikin barang itu sebenarnya, bukan si barang itu yang naikin value orangnya dong. I see. Harapan lu jadi, lu kira-kira mau punya anak lagi atau enggak? Hah? Lu kira-kira mau punya anak lagi atau? Punya anak lagi atau enggak? Tergantung istri gue. Nanti ke depannya misalkan ada. Misalkan Allah jatuhin jodoh gue tahun ini, ya tahun ini gue nggak ngelawan takdir. Tapi kalau ditanya mencari atau tidak tahun ini enggak fokus ke situ, enggak sama sekali, nggak mikirin. Gitu. Gue pengen nata dulu lah kehidupan gue sama anak gue. Gitu. Kalau gue nikah, lu mau jadi ini groomsman gue? Mau dong. Waduh, langsung ditembak ya. Saksi ya. Tanggalnya dong, tanggalnya bener dong. Tanggalnya dirahasiakan enggak boleh nonton. Nanti kita bahas ya gitu. Udah siap berarti nih? Insyaallah. Fitting just gitu siap nih? Apa? Fitting just gitu. Oh iya dong, harus dong. Siap banget nih. Siap banget. Waduh, deal dulu nih. Deal dulu ya. Bukti. Baik. Wah gila, groomsman gue ganteng banget ya. Iya, karena ini dia nih yang bantu TikTok gue. Pokoknya setiap FYP di TikTok gue tuh idenya Ibnu ya guys. Kagak ada. Dia tuh suka ada ide, tapi kagak mateng. Gue cuma nambahin aja gitu. Nggak mateng, gue lebih ke nggak berani ya. Berapa juta viewers yang mau beli sini? Pas di sini 7 juta. Buset, gitu kan. Kagak mateng terus kayak rada tolol gitu dia buatnya gini kayak. No, ini gue buat gimana ya? Ini cahaya gimana? Ya gini Zik, cahayanya Zik. Ini serius udah cukup belum sih? Ini gue tulisannya gimana ya? Aduh gue kurang ganteng. Sumpah dia mikir panjang banget anjir nih orang sumpah kan. Padahal kata lo udah upload aja udah. Ya no gue geli besok aja uploadnya gitu. Oh my god. Tolong guys. Support gue ya bikin kontennya. Pokoknya guys. Nah, oh iya by the way tentang konten dan Instagram, jangan lupa di-follow ini Instagramnya Zikri. YouTube ada nggak sih lo? Ada ini YouTube-nya Zikri channelnya. Terus ini TikTok-nya juga. Jangan lupa di-follow karena konten-kontennya itu menarik. Kadang juga tentang keluarga juga. Kadang juga tentang duda-duda keren gitu kan. Terus kadang-kadang tentang informatif ya. Lu pernah ya beberapa kali yang ya pokoknya menghibur lah ya. Nonton TikTok lu tuh menghibur, gue senang sih gitu. Tapi lu tau gak sih kita belum temenan TikTok sampai sekarang? Hah? Masa sih? Oh iya ya. Lu lihat nih. Karena gue semua temen yang di TikTok gue tuh yang pas di depan muka gue suruh follow lo. Gue udah gak buka TikTok by the way udah seminggu 2 mingguan. Lu lihat nih. Gue sama Zikri ya. Kagak temenan TikTok.
Karena gue pada follow Zikri duluan. Masa sih? Coba ya gue lihat ya. Gak percaya. Lu lihat? Oh iya. Sombong banget gue ya. Gue lihat anjir kayak. Tapi nggak apa-apa. Dan tau gak sih konten lu bahkan gue like. Baik. Mana di studio lu ya? Iya. Ya karena di studio lu bener. Lu milih-milih ya like ya. Hah? Lu berarti milih-milih like ya. Enggak milih-milih, tapi lo like yang lain enggak. Tapi gue lihat kan kayak ya ini pantas di like sih gitu. Ini pantas sih gitu. Tapi Ibnu keren banget ya. Apaan? Dari tahun berapa tuh lo TikTok? Gila baru setahun anjir, dari tahun berapa? Setahun? Iya. Maksudnya tahun ini apa tahun lalu? Dari tahun lalu? Tahun lalu. Setahun persis. Setahun tuh awalnya berapa sih followers Ibnu? Kenapa lu jadi wawancara gue? Iya, gak apa-apa. 0. Hah? Dari 0? Dari 0. Gokil, rajin banget ya. Dan katanya guys, Ibnu ini sampai ninggalin kerjaannya demi fokus ke kalian jadi content creator. Ini jadi hostnya tuh jadi Zikri nih. Iya, gue sempat meninggalkan kerjaan gue. Oh gitu. Zik, ini gimana lo bisa yakin lo ninggalin kerjaan lo? Kagak penting ini, kagak ada yang mau nonton ini. Zik, by the way tentang almarhum Amir yang meninggal. Aduh, ya Amr. Ya. Amr yang meninggal. Lu nyangka nggak? Gue nggak nyangka karena memang kemarin gue lagi di Dieng dan gue baru nyampe semalam di Jakarta dan lu deket nggak sih sama almarhum? Gue bangun subuh nggak terlalu deket sebenarnya ya, nanti takut gimana tapi gue kenal, maksudnya dia karena basically Amr nih sifatnya tuh mirip banget sama Syakir gitu. Oh sama adik lu? Iya kurang lebih sama sifatnya sama adik gue gitu kan. Jadi dan sohib ya? Iya sohib banget. Mereka dari dulu lah sampai ada geng bareng lah mereka dulu gitu kan. Nah gue jarang main juga, tapi sesekali kalau ada acara atau emang gue lagi pengen tiba-tiba ke rumahnya sama Syakir tuh tengah malam subuh di kamarnya doang terus balik lagi gitu. Karena waktu itu kan udah nikah juga gue, jadi nggak mungkin lah gue keluar malam mulu gitu sih. Kalau misalnya meninggal kenapa sih? Yang lu tahu? Ada infeksi di paru-paru katanya sama. Bukan COVID berarti? Bukan. Lu batuk-batuk gini COVID? Enggak dong, gua habis PCR, gua baru dari dia tenang. Nanti part batuk-batuknya di-cut ya, jadi enggak ada yang batuk. Enggak ada, udah enggak apa-apa aja. Anjir part batuk-batuknya dia jadi kayak sumpah, enggak ngerti. Es terus kali ya? Es terus, tapi dia indah banget kan? Iya, indah banget dia, sumpah. Oke Zik, udah itu aja sih. Gue kayak udah nggak tahu lagi mau nanya Zikri, kayak udah selesai gitu. Gue nanya lo dong, film baru lo kapan tayang? Wah, gue yang ditanya. Gimana? Ngerasain pertama kali jadi aktor. Oh iya, ini boleh nih kita ngobrol nih ya. Boleh. Tentang dunia perfilman. Perfilman. Kita keluar dari konteks pribadi. Iya, ini konteks pribadi terus gue bahas dunia perfilman. Pertama kali gue main film kan itu bener-bener kayak beberapa hari sebelum gue ada ilmu yang gue dapet dari syuting pertama itu kan gue ngobrol sama lu kan, kita ngobrol skripnya ya kan, kayak lu slow minum dulu sih. Oke. Pertama kali gue main film itu, dan lu harus tahu uniknya ya, di film itu scene pertama yang di tag di film itu adalah scene gue. Scene pertama? Scene lu? Scene gua yang di tag. Tayangnya juga berarti scene pertama. Oh, yang di tag. Yang di tag. Yang tayang enggak. Itu mungkin scene keempat lah dalam tayang. Tapi maksud gua bener-bener kayak hari pertama kali syuting, doa bareng, syuting bareng. Itu scene gua yang pertama. Lu bayangin yang mana yang kita latihan enggak? Iya, yang itu. Iya itu. Lu bayangin gua setegang apa kayak what? Ini bener-bener scene gua yang pertama. Gua ngerti perasaan lo dan deg-degan lo, mungkin kayak orang ngantri mau ini kayak sama temen lo kayak lo duluan deh baru ntar gua gitu kan. Kayak kan gitu kan gitu enak kan, apalagi gua bareng Luka terus bareng Petrus yang sama-sama baru debut di dunia perfilman. Kan enak ya kalau mereka duluan ya. Iya, tapi scene lo nggak sendiri kan? Enggak, scene gua sendiri lawan Jeffrey Nicole, main to main doang. Iya. Berdua doang yang sama lo anjing, matinya itu kayak anjir itu kayak gua tegang, gua grogi banget, gua nervous banget tuh kayak wah gila, lawannya aktor hebat lagi kan gitu kan, kayak wah shit man. Tapi sekali take. One take only yo. Itu dia. Jadi ada kayak beberapa kan ada beberapa angle. Yang 3 pertama one take only. Cek latihan dulu. Latihan kan enggak termaksud kan, latihan sekali terus take. Oke masuk take. Baru yang agak close up-nya itu gua agak salah. Yang salahnya itu karena
ada beberapa adegan gue harus makan sesuatu, terus gue kayak kadang jatuhin kayak gitu, karena kurang lah sedikit kecil lah. Tapi kayak one take kayak anjir enak banget, gue seneng banget. Itu kayak tapi emang bener-bener makin acting makin pede depan kamera. Betul. Terus gitu. akhirnya sama kayak gue. Iya. Kayak pertama sinetron pertama gue malah bilang gue kaku ya, tapi orang ya mungkin karena itu wajar dong pertama ya, orang malah bilang di situ bagus gitu. Ya wajar lah, pertama belum tahu blocking lampu gitu, arah set segala macem gitu. Nah, seiring berjalannya waktu jadi enak banget kan. Banget kan. Dan emang ke scene selanjutnya, hari-hari selanjutnya wah udah gue udah pede mampus. Udah kayak udah pede gitu, ngerti gak sih lo, kayak udah gue udah kayak apa nih scene gue? Baca apa aja kayak padahal dikit ya. Tapi seneng sih alhamdulillah. Dialog lo jadi lancar kan lo bilang. Iya. Groginya nggak ada sama sekali sih. Karena tim lo juga pasti seru banget. Seru, timnya seru, mendukung banget. Sutradaranya tuh Mas Fajar Bustomi itu bener-bener support banget. Mas Fajar tuh emang kacau banget sih. Baik, maksudnya lo langsung Fajar Bustomi debut pertama. Iya, kayak senang banget gue dapat Mas Fajar itu kayak bener-bener yang gue dapat itu wow sih. Iyalah. Wow banget sih. Wow banget, kayak wajib banget. Lo sering-sering nanya kan di lokasi? Iya, kayak Mas dan Mas Fajarnya support banget. Support banget kayak udah fine. Nanti Jeffrey gimana? Wah iya, itu mah no doubt ya. Dia udah aktor jago, acting bagus, totalitas, humble. Udah nggak pernah ada sombongnya tuh, si Jeffrey tuh nggak pernah ngerasa gua pemain baru, dia pemain lama lebih senior gitu, nggak ada sih. Betul. Sangat support banget emang. Udahlah nggak apa-apa. Semoga gue bisa main-main film. Wah kok lu bocorin lagi sih? Enggak, itu bukan baru nanya. Jadi film kedua lu kapan? Emang udah ada? Oh iya, malah gue yang keceplosan ya. Alhamdulillah ada lagi sih, ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah abis itu dapat lagi, tapi ini lebih banyak. Gue dapat lebih banyak perannya, bahkan kayak dari berapa banyak scene. Oh itu panas deh. Dari berapa banyak scene, kayak mungkin 90% scene yang di tag itu ada gua. 90% scene yang di tag ada gua. Berarti ceritanya lu dong ini. Ya, kurang lebih gitu. Jadi gua pemeran pembantu utama. Ngerti nggak? Peran pembantu selalu sama si pemeran utama. Selalu nempel. Apa nih? Teman yang tersakiti. Tentang cinta sih, tentang cinta dan Islam juga, tentang agama. Wah. Itu kayak itu. PH-nya sama. PH-nya sama. Falcon, love you Falcon feature. Falcon bisa. Tolong ini kalau boleh Falcon, ini nggak apa-apa, ini pemeran utamanya, saya ngebantunya juga nggak apa-apa Falcon. Jadi kamu bahasa pegang hati nggak apa? Udah pokoknya gua thank you banget Zik, dan gua juga dibimbing sama lo, dimasukin juga. Zik, boleh nggak ada pesan-pesan buat followers lo yang selalu nonton lo, setia sama lo, fans? Buat yang nonton gua, jangan terlalu berekspektasi tinggi sama gua, karena mungkin namanya kita manusia, gue juga punya salah, tapi gue makasih banget buat semua yang doain gua, semua yang udah support gua, baik di sosial media manapun, Instagram, segala macem. Gua makasih buat kalian yang sering banget doain yang baik-baik. Semoga doanya berbalik ke kalian. Amin. Tapi gua mohon jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena gua manusia, berekspektasi itu sama Allah aja gitu. Takutnya ada aib gua yang ditutupin Allah, yang mungkin nanti ketika terbuka kalian kecewa. Itu aja sih gua. Tapi thank you buat semua yang udah support gua. Zikri Daulay, saudara-saudara. Zik, semoga lu sukses selalu, sehat selalu. Thank you. Nah guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Saya Ibnu Wardani. Saya Zikri Daulay. I'll see you around. Ciao. Thank you man.